Tentu saja, orang pertama yang terlintas di pikiran Xiao Chen adalah saber Demon Wu Meng, Spear Sovereign Mo Yu, Yun Fei, yang masuk di bawah Peach Blossom Sovereign Emperor seperti Xiao Chen, dan Nangong Feng, yang juga datang dari zona pengujian Desolate City. Xiao Chen sesekali bertemu dengan orang-orang ini selama 2 tahun terakhir. Namun, karena mereka baru di Heavenly Alliance, mereka semua dibebani dengan pekerjaan dan misi, jadi mereka tidak bisa berkumpul dengan baik. Dibebani dengan pekerjaan hanyalah cara lain untuk mengatakan bekerja seperti anjing. Ambil contoh Xiao Chen, dia praktis tidak pernah beristirahat. Setelah 1 atau 2 hari libur, misi berikutnya akan tiba. Ini terutama terjadi pada tahun pertama, ketika dia sama sekali tidak punya pilihan dalam masalah ini. Misi apapun yang dikeluarkan Heavenly Alliance, dia harus menyelesaikannya dengan patuh. Heavenly Alliance adalah organisasi yang sangat materialistis, menyebutnya adil juga tidak masalah. Setiap anggota Heavenly Alliance bisa berkultivasi di dunia dewa palsu selama 10 tahun. Itu sudah menjadi sumber daya terbesar yang diberikan Heavenly Alliance kepada mereka. Eksploitasi terhadap anggota hanyalah para anggota yang membayar iuran mereka. Jika orang-orang ini memiliki kesempatan lagi, mereka akan tetap memilih untuk bergabung dengan aliansi surgawi. Ada terlalu banyak keuntungan untuk memasuki dunia dewa palsu. Selain itu, aliansi surgawi memiliki hierarki yang ketat. Ini memberi para anggota harapan untuk masa depan, membantu mereka menanggung beban kerja. Jika Xiao Chen mengatakan bahwa dia dapat membawa mereka pergi dari markas besar aliansi surgawi tetapi terus menggunakan sumber daya aliansi surgawi, itu akan membawa mereka kegembiraan yang besar. Selama semuanya berjalan lancar, merekrut orang-orang ini seharusnya tidak menjadi masalah. Aku harus pergi dan menemukan Yun Fei terlebih dahulu. Para anggota aliansi surgawi yang baru tinggal di kaki gunung surgawi ilahi, jadi mereka tidak jauh dari satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Xiao Chen tiba di kediaman Yun Fei. Jaraknya agak sangat dekat. Keduanya begitu dekat, tetapi mereka dapat menghitung pertemuan mereka dengan jari-jari mereka. Pada akhirnya, sistem aliansi surgawi agak tidak berperasaan dan terlalu menekan. Xiao Chen cukup beruntung, Yun Fei baru saja menyelesaikan misinya dan kembali. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia merasa terkejut. Xiao Chen, haha, sudah lama sekali. Apa yang membuatmu memutuskan untuk datang dan mengunjungiku? Yun Fei merasa cukup terkejut. Sejak meninggalkan dunia dewa palsu, mereka hanya bertemu beberapa kali. Selain itu, semua pertemuan itu atas inisiatif Yun Fei. Seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Tentu saja, aku datang karena suatu alasan. Aku telah dipromosikan menjadi anggota 5 kelopak. Sialan, Yun Fei terlonjak kaget. Ia meraih medali itu dan menusuknya beberapa kali, lalu mengusapnya beberapa saat sebelum akhirnya percaya bahwa itu asli. Belum lama ini, Wu Meng menyalakan bunga plum ketiganya. Nangong Feng dan aku merasa bahwa ia sudah sangat luar biasa. Tak disangka kau menyalakan 5 bunga plum. Namun, ku dengar kau baru saja menyelesaikan misi tingkat tinggi. Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Yun Fei tidak bisa disalahkan karena terkejut. Mendapatkan promosi di aliansi surgawi sangatlah sulit. Seseorang memperoleh poin kontribusi dari menyelesaikan misi. Namun, poin akan dikurangi ketika seseorang menukarnya dengan sumber daya. Ini adalah masalah yang sangat bertentangan. Dalam situasi seperti itu, menabung poin kontribusi merupakan tantangan. Keterkejutan Yun Fei ketika Xiao Chen tiba-tiba memberitahunya bahwa ia sudah menjadi anggota 5 kelopak adalah hal yang wajar. Itu benar, namun, aku tidak bisa membocorkan detail misinya. Xiao Chen menganggukkan kepalanya sedikit, membenarkan dugaan Yun Fei. Berdasarkan hadiah awalnya, bahkan mungkin saja Yun Tianyang bisa langsung mempromosikannya menjadi anggota 6 kelopak. Namun, Mu Zifeng membantu Xiao Chen mendapatkan hadiah ini untuk mengawasi suatu wilayah. Kenyataannya, ini bahkan lebih baik daripada menjadi anggota berkelopak 6. Selamat, secara nama, Anda sekarang 1 tingkat lebih tinggi dari Master Peach Blossom, kata Yun Fei sambil tersenyum. Kaisar berdaulat Peach Blossom meninggalkan aliansi surgawi sebagai anggota berkelopak 4. Sekarang, Xiao Chen memang 1 tingkat lebih tinggi dari pihak lainnya. Terima kasih banyak. Namun, bukan itu tujuan saya datang ke sini.
Saya akan membicarakannya nanti. Saya sudah memberi tahu Wu Meng dan Nangong Feng untuk datang ke sini. Saya akan menjelaskannya nanti. Xiao Chen menduga bahwa mungkin ada terlalu banyak mata-mata di kediamannya. Oleh karena itu, dia tidak memanggil orang-orang yang ingin ditemuinya ke kediamannya. Sebaliknya, dia memilih kediaman Yun Fei. Meskipun masalah ini akan terungkap cepat atau lambat, akan lebih baik untuk menyembunyikannya selama mungkin. Sungguh misterius. Namun, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Senang punya waktu untuk mengobrol. Yun Fei tersenyum dan mengobrol dengan Xiao Chen sementara mereka menunggu yang lain tiba. Waktu berlalu begitu cepat. Wu Meng, Nangong Feng, dan Mo Yu bergegas menghampiri satu demi satu. Ketika mereka mendengar bahwa Xiao Chen sekarang menjadi anggota dengan 5 kelopak, mereka merasa sangat terkejut dan dengan cepat mengucapkan selamat. Xiao Chen, semua orang sudah ada di sini. Sekarang kamu bisa berbicara tentang apa yang kamu lakukan di sini, kan? Yun Fei bertanya dengan sedikit antisipasi, sambil tersenyum. Xiao Chen melihat sekeliling ke arah Yun Fei, Wu Meng, Nangong Feng, dan Mo Yu. Mereka adalah teman-teman yang pernah bertarung bersamanya di masa lalu. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang mengerikan, mereka benar-benar dapat dipercaya. Mereka semua adalah satu dari 10.000 jenius dengan potensi tak terbatas. Mereka akan sangat membantu jika mereka menemaninya ke dinasti Yanwu. Masalah ini sangat penting, itu sebabnya saya harus menunggu semua orang berkumpul terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Lord Mu mengangkat saya sebagai inspektur utusan peringkat 6. Kecuali ada kejutan, sertifikat pengangkatan akan tiba dalam 7 hari. Saya dapat mencalonkan 5 orang untuk pergi bersama saya. Setelah Xiao Chen berbicara, keempatnya menunjukkan ekspresi tercengang. Nangong Feng meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Xiao Chen, hanya untuk memastikan saya mendengar dengan benar, Anda menjadi inspektur utusan, terlebih lagi, seorang inspektur peringkat 6. Yang lain tersadar, seperti Nangong Feng, mereka memandang Xiao Chen dengan ekspresi yang berkata, Xiao Chen, Anda tidak berbohong kepada kami, kan? Seorang inspektur utusan peringkat 6. Ini adalah kata-kata sederhana, tetapi semua orang di aliansi surgawi memahami otoritas besar yang menyertainya. Ini seperti menjadi gubernur provinsi perbatasan, memerintah suatu daerah. Frasa, mencapai kesuksesan yang luar biasa, bahkan tidak dapat menggambarkan hal ini. Ini berarti bahwa Xiao Chen praktis adalah pusat kekuatan aliansi surgawi. Xiao Chen mengangguk perlahan, lalu tersenyum. Apakah menurutmu aku akan bercanda tentang ini? Keempatnya menjadi tenang dan menatap Xiao Chen dengan tatapan rumit. Jika itu hanya promosinya menjadi anggota 5 kelopak, mereka bisa bahagia dan memberi selamat padanya. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Xiao Chen menjadi inspektur utusan peringkat 6, mereka tidak dapat mempercayainya. Xiao Chen telah membuat jarak yang sangat jauh antara dirinya dan mereka. Setelah waktu yang lama, Wu Meng menghela nafas, saat itu, di panggung penganugerahan Dewa Dunia Dewa Palsu, kamu dengan heroik mengatakan bahwa mereka yang bukan dari aliansi surgawi tidak dapat masuk. Pada saat itu, aku tahu bahwa akan ada hari seperti itu. Namun, aku tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. 3 lainnya menghela nafas tanpa kata. Mereka mengingat hal-hal di dunia dewa palsu sejelas seolah-olah itu terjadi kemarin. Mereka berpikir tentang bagaimana Xiao Chen yang berbalut spray menyerbu ke surga sambil menunggangi angin. Xiao Chen telah mendominasi tempat itu meskipun mendapat tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya. Secara keberuntungan, ia telah memperoleh Raja Ramuan berusia 100.000 tahun sebelum memimpin pendakian puncak jembatan surga. Kemudian, Xiao Chen memonopoli platform penganugerahan dewa, melawan bakat luar biasa dari 4 faksi super lainnya. Keberanian dan kepahlawanan seperti itu meninggalkan bekas yang tak terpadamkan di hati keempatnya. Kalau dipikir-pikir, Xiao Chen sudah menunjukkan sikap hegemon yang kuat di dunia dewa palsu. Segala yang dicapai Xiao Chen di aliansi surgawi hanyalah hasil dari memenuhi semua persyaratan, membawa kesuksesan. Jika mereka adalah orang-orang yang naik ke panggung penganugerahan dewa saat itu, Mu Zifeng mungkin akan mendukung mereka juga. Aku tidak keberatan. Xiao Chen, katakan saja, dan aku akan segera mengikutimu. Aku lelah melakukan misi setiap hari, aku sudah muak.
Yun Fei adalah orang pertama yang setuju dengan Xiao Chen. Periode awal menjadi anggota aliansi surgawi sebagai anggota dua kelopak adalah periode yang paling menantang untuk dijalani. Banyaknya misi tidak hanya melelahkan tetapi juga membuat seseorang tidak memiliki cukup waktu untuk berkultivasi. Kesempatan untuk meninggalkan periode yang melelahkan ini sangat disambut baik oleh Yun Fei. Selain itu, orang yang mengundangnya adalah Xiao Chen. Mengingat hal itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tidak keberatan. Nangong Feng dan Mo Yu setuju satu demi satu. Dari keempatnya, hanya anggota tiga kelopak Wu Meng yang masih ragu-ragu. Tidak diragukan lagi, Wu Meng adalah yang terkuat di antara keempatnya. Selain itu, dia baru saja menjadi anggota tiga kelopak. Wu Meng berhasil bertahan dalam masa tersulit di aliansi surgawi. Di masa depan, ia mungkin memiliki kesempatan yang sama seperti Xiao Chen untuk menjadi inspektur utusan. Melihat tatapan penuh semangat dari yang lain, Wu Meng tersenyum dan berkata, "Saudara-saudaraku sudah pergi, tidak ada gunanya aku tinggal sendirian di sini. Bagus, mari kita lakukan sesuatu yang hebat bersama. Xiao Chen, aku akan mengikutimu." Kelompok itu tertawa bersama saat api semangat membara berkobar di hati mereka. Semuanya, terima kasih banyak telah menganggapku tinggi, Xiao Chen. Selama aku ada, kau tidak akan diperlakukan buruk. Xiao Chen bersuka cita dalam hatinya, memperlihatkan senyum tulus di wajahnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, hampir mustahil untuk mengawasi suatu wilayah tanpa mengacaukannya jika dia tidak memiliki bantuan. Selain itu, sebagai inspektur utusan, yang bertanggung jawab atas suatu wilayah, Xiao Chen dapat dianggap sebagai orang yang kuat dan penguasa. Dengan status seperti itu, Xiao Chen tidak mungkin dapat menangani semuanya sendiri. Dia membutuhkan pembantu yang dapat dipercaya. Nangong Feng, Yun Fei, dan Mo Yu, dengan ikut denganku, kalian akan otomatis dipromosikan menjadi anggota tiga kelopak. Sedangkan untuk saudara Wu, itu akan sulit. Seseorang tidak dapat meninggalkan markas besar aliansi surgawi dengan bebas sebelum menjadi anggota empat kelopak. Namun, Xiao Chen memiliki wewenang untuk membawa mereka keluar sekarang. Lebih jauh lagi, orang-orang yang dia nominasikan akan otomatis dipromosikan menjadi anggota tiga kelopak. Wu Meng sudah menjadi anggota tiga kelopak, jadi Xiao Chen tidak dapat membantunya menyalakan kelopak lainnya. Wu Meng tersenyum santai dan berkata, "Tidak apa-apa. Itu hanya masalah kecil, aku tidak peduli." Kalau begitu, semua orang harus mempersiapkan diri selama beberapa hari ini. Kita harus menukar semua sumber daya yang kita miliki di markas besar aliansi surgawi. Baiklah, kita pamit dulu. Xiao Chen berhasil merekrut keempat orang itu, menyatukan saudara-saudara itu. Meskipun dia masih memiliki satu nominasi lagi, dia tidak ingin merekrut kultivator lain. Akan lebih baik untuk merekrut seorang pandai besi, seorang alkemis, atau seseorang dengan kecerdasan bisnis. Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia bisa meminjam seseorang dari Master Kuyun. Anggota biasa, bahkan anggota dengan 5 kelopak, mungkin tidak dapat menemuinya. Xiao Chen mendapat rekomendasi dari Mu Zifeng, dan dia pernah bertemu dengan Master Kuyun sebelumnya. Bertemu dengan orang kuat aliansi surgawi ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Meski begitu, Xiao Chen berhasil bertemu dengan Master Kuyun hanya 2 hari kemudian. Pertemuan itu berlangsung di bengkel pandai besi markas aliansi surgawi. Bengkel pandai besi itu memiliki banyak kuali pandai besi yang tingginya 30 km. Kuali-kuali itu tampak seperti banyak puncak gunung yang berdiri tegak, dengan nyala api bintang-bintang yang menyala dengan ganas di dalamnya. Lebih dari 100.000 murid menyibukkan diri di antara kuali-kuali pandai besi itu. Banyak guru besar mengawasi tempat itu, karena tempat itu sangat sibuk. Xiao Chen memiliki seseorang untuk memimpin jalan. Saat mereka berjalan melalui kuali-kuali itu, dia melihat Master Kuyun di sebuah gunung tinggi yang menghadap ke seluruh bengkel pandai besi. Banyak bintang berkelap-kelip di puncak gunung itu. Rasanya seperti seseorang dapat menyentuh langit berbintang yang luas dengan mengulurkan tangan. Teman kecil Xiao Chen, kita bertemu lagi. Guru Kuyun tersenyum tipis saat melihat Xiao Chen, menunjukkan sikap yang ramah. Dia tidak memiliki aura misterius dan sulit dipahami yang ditunjukkan oleh sebagian besar tokoh utama. Kenyataannya,
Setelah seseorang melampaui kaisar penguasa kesempurnaan agung, seseorang dapat kembali ke alam, tampak tidak berbeda dari orang biasa. Namun, orang-orang di posisi tinggi seringkali tidak ingin orang lain melihat mereka dalam cahaya yang dapat dipahami, jadi mereka sengaja memberikan tekanan yang tidak dapat ditembus, dengan sengaja bertindak tidak terduga. Guru Kuyun telah mengawal Xiao Chen dan Lin Feng ke dunia bawah abisal dalam misi mereka sebelumnya. Saat itu, dia memiliki kesan yang baik tentang keduanya. Guru Kuyun, junior ini memiliki masalah yang ingin saya sampaikan kepada senior. Xiao Chen cukup suka berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Mereka memiliki sikap yang rendah hati dan penuh hormat. Guru Kuyun berkata setelah beberapa saat, Mu Zifeng sudah berbicara kepada saya tentang hal itu. Saya memikirkannya dan memutuskan bahwa saya akan secara pribadi menempa ulang armor pertempuran paduan Anda. Anda dapat memberi tahu saya jika Anda memiliki permintaan khusus sekarang, sehingga saya dapat mempersiapkannya. Xiao Chen bersukacita setelah mendengarnya. Dia segera berdiri dan memberi hormat dengan kepalan tangan. Terima kasih banyak, Master Kuyun. Saya sangat terharu dengan kebaikan hati Anda. Xiao Chen sama sekali tidak menduga hal ini. Siapakah Master Kuyun? Dia adalah seorang Grandmaster yang dapat menempa alat jiwa kelas superior. Menyebutnya sebagai pandai besi terbaik di dunia bukanlah hal yang berlebihan. Xiao Chen terkejut bahwa Master Kuyun bersedia untuk mengesampingkan apa yang sedang dia lakukan demi menyelesaikan masalah kecilnya. Master Kuyun tersenyum tipis. Dia agak pragmatis, tidak peduli dengan sopan santun. Xiao Chen merenungkan hal ini sejenak sebelum berkata, apa yang direkomendasikan senior? Pengetahuan saya tentang blacksmithing Dao hanya sebatas permukaan. Saya tidak berani bicara omong kosong di hadapan senior Kuyun. Master Kuyun tidak berdiri di atas upacara, langsung berkata, menurut pendapat saya, itu harus difokuskan pada penguatan dan penguatan Thunder Dao. Saat ini, Thunder Dao domain Anda telah mencapai lapisan keempat. Kita mungkin juga bisa memanfaatkan keuntungan ini semaksimal mungkin. Saya berpikir untuk memasukkan skala terbalik dari Thunder Dragon kuno, 1 kiloton darah sejati Thunder Dragon, tulang belakang Thunder Dragon, dan jiwa naga Great Desolate Aeon untuk mengubah alloy Battle Armor ini menjadi alloy Dragon Armor. Ini kebetulan cocok dengan garis keturunan Anda juga. Alloy Dragon Armor akan menjadi seperti bagian dari daging Anda akan dapat mengendalikannya dengan bebas. Xiao Chen merasa sedikit tertegun, agak tidak bisa tenang saat membayangkan kemurahan hati Master Kuyun. Ini terdengar seperti fantasi baginya, namun, pihak lain membicarakannya seolah-olah itu wajar dan tidak terlalu mengesankan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba-tiba tersadar, merasa sangat bodoh. Siapa pihak lain itu? Tidak seorang pun berani mengatakan bahwa dia bukan salah satu pandai besi terbaik di zaman bela diri. Xiao Chen hampir tertipu oleh sifat santai pihak lain itu. Hanya karena Kuyun tidak memancarkan aura yang kuat, itu tidak berarti dia lemah. Karena dia mengatakan bahwa dia akan mengubah armor pertempuran paduan, bagaimana dia bisa melakukannya dengan santai? Jika dia melakukannya dan berita itu menyebar, itu akan merusak reputasinya. Dia sama seperti Mu Zifeng. Xiao Chen jelas hanya anggota 5 kelopak, tetapi Mu Zifeng berhasil menjadikannya inspektur utusan peringkat 6. Apa yang salah? Kamu pikir itu tidak bagus? Master Kuyun sedikit mengernyit, berpikir bahwa Xiao Chen agak tidak puas. Kemudian, dia menambahkan dengan serius, jika ini tidak cukup, maka itu akan menjadi masalah. Aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikannya dalam 5 hari. Xiao Chen berkata dengan cepat, tidak perlu. Ini bagus. Aku akan menyerahkan armor pertempuran paduanku kepada senior. Ini adalah kesempatan yang bagus. Agar tidak terjadi perubahan, Xiao Chen segera melepaskan sarung tangan hitam itu dan menyerahkannya. Master Kuyun dengan hati-hati menyimpannya dan berkata, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya dalam 4 hari. Dengan armor naga paduan yang saya ubah, Anda akan memiliki sesuatu untuk diandalkan di dinasti Yanwu. Jadi, senior Kuyun tahu bahwa saya akan mengawasi suatu wilayah dan memilih untuk menangani penempaan ulang secara pribadi karena dia takut saya tidak dapat menangani tempat itu. Niat baik Kuyun menghangatkan hati Xiao Chen, menyalakan lebih banyak rasa hormat untuk senior ini.
Saya juga memiliki alat suci dinasti Suewu. Saya ingin senior melihatnya untuk melihat apakah Anda dapat memperbaikinya. Saat Xiao Chen berbicara, dia mengeluarkan Scarlet Moon milik Pangeran ke-8 Li Yun. Ini seharusnya adalah harta karun yang dapat menampilkan kekuatan dari alat jiwa kelas medial puncak pada saat kritis. Alat suci Dao Iblis. Aku punya murid yang ahli dalam memulihkan ini. Aku akan memanggil seorang pelayan untuk membawamu ke sana sebentar lagi. Master Kuyun melihatnya dan segera mengenali asal-usul Scarlet Moon. Dia tidak banyak bicara, mengambil pendekatan yang sangat lugas. Permintaan berturut-turut membuat Xiao Chen merasa terlalu malu untuk meminjam seseorang dari Master Kuyun, salah satu tujuan awalnya. Kalau begitu, tidak ada yang lain. Master Kuyun tampaknya tidak terburu-buru. Dia tersenyum dan berkata, teman kecil, kamu bisa mengawasi suatu wilayah sebelum mencapai usia 100 tahun, menjadi inspektur utusan peringkat 6. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Rasanya cukup mengejutkan, tetapi itu sesuai dengan niatku. Setelah tetap berada di markas besar aliansi surgawi, aku merasa itu agak menekan. Xiao Chen berbicara dengan jujur, tidak menunjukkan rasa takut. Master Kuyun mengangguk. Di dunia ini, baik itu sekte, klan bangsawan, kekaisaran, atau dinasti, semuanya adalah organisasi materialistis. Namun, klan bangsawan memiliki hubungan garis keturunan. Klan memiliki akumulasi. Sekte memiliki senior untuk memberikan bimbingan dan membagikan warisan. Semua ini dapat memberi seseorang rasa memiliki. Namun, aliansi surgawi adalah organisasi yang murni materialistis. Semua orang di sini karena kepentingan yang sama, percaya pada manfaat abadi. Mengingat karaktermu, menganggap ini sebagai penindasan bukanlah hal yang aneh. Mu Zifeng benar-benar murah hati. Keduanya mengobrol santai untuk sementara waktu. Meskipun ada perbedaan status dan usia, mereka cukup cocok. Pada akhirnya, itu karena Master Kuyun tidak terlalu memperhatikan otoritas. Dia menjadi doyen inti dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak peduli siapa yang menjadi kepala aliansi, dia adalah keberadaan yang sangat diperlukan. Dengan kekuatan transenden, seseorang dapat melampaui banyak hal. Banyak pemahaman Master Kuyun datang sebagai angin segar bagi Xiao Chen. Kita akan berakhir di sini, kalau begitu. Aku juga perlu membuat persiapan untukmu. Guru Kuyun mengantar tamunya setelah minum teh untuk terakhir kalinya. Xiao Chen memberi hormat dengan kepalan tangan sebelum pergi. Kemudian, seorang pelayan membawa Xiao Chen menemui murid yang ahli dalam mengembalikan harta karun. Tak lama kemudian, Xiao Chen tiba di paviliun penempaan yang luas dengan 3 kuali pandai besi berdiri tegak. 10.000 orang sibuk bekerja dengan tertib. Seseorang bersandar di pagar di atas paviliun, memberi perintah. Xiao Chen berpikir dalam hati, murid guru Kuyun benar-benar luar biasa, mampu mengarahkan lebih dari 10.000 orang dengan cara yang begitu santai. Dengan pelayan Tuan Kuyun yang memimpin jalan, keduanya bergerak tanpa hambatan. Segera, mereka memasuki paviliun itu. Silakan tunggu di sini sebentar. Pelayan itu membungkuk sedikit, lalu maju, melewati beberapa layar kayu, untuk membuat laporan. Nona Mo, saya membawa seorang yang mulia dari aliansi surgawi ke sini untuk menemui Anda atas perintah Tuan. Indra spiritual Xiao Chen tajam. Ketika dia mendengar kata-kata pelayan itu, dia merasa sedikit terkejut. Nona Mo. Ini membuat Xiao Chen memikirkan seseorang, mengalihkan perhatiannya. Tepat saat dia merasa bingung, dia mendengar suara yang dikenalnya. Saya ingin tahu yang mana yang mulia itu. Untuk berpikir Anda dapat membuat Tuan bertindak. Mo Chen bertindak tidak sopan dengan tidak menerima Anda lebih awal. Klak, klak. Banyak layar kayu dengan lukisan gunung dan sungai terbuka satu persatu, tampak seperti banyak gunung dan sungai yang bergerak ke samping. Seorang wanita cantik mendekat dari jauh, tampaknya turun dari langit dan melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai untuk bertemu Xiao Chen. Catatan TL, berpergian melewati gunung dan sungai untuk bertemu juga memiliki arti lain, pertemuan yang tidak disengaja. Ketika si cantik muncul, Xiao Chen melihat wajahnya. Dengan keanggunan, kecantikan, kerutan dahi, dan senyuman itu, jika bukan Mo Chen dari Gerbang Naga, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pegunungan yang rimbun tak pernah menunjukkan penyesalan, dan air yang jernih selalu mencari jalannya, gunung dan sungai selalu bertemu. Kurung siku buka.
Keduanya saling menatap untuk waktu yang lama, linglung. Emosi yang tak terhitung jumlahnya terasa seperti benang sutra yang melilit hati. Pelayan yang memimpin jalan merasakan bahwa keduanya sudah saling kenal, jadi dia pamit dan pergi. Ini meninggalkan Xiao Chen dan Mo Chen sendirian di paviliun. Mereka tampaknya memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa saat, Mo Chen yang tersipu tersenyum tipis. Kakak Xiao, apakah kau akan terus menatapku? Tidak peduli seberapa lama kau menatapku, bunga tidak akan muncul di wajahku. Xiao Chen kembali sadar dan tersenyum tipis. Kemudian, ia berkata lembut, ngomong-ngomong soal bunga, bunga tidak secantik dirimu. Hehe. Setelah sekian lama sejak terakhir kali kita bertemu, kakak Xiao telah belajar cara bercanda. Mo Chen merasa sangat tersentuh saat melihat Xiao Chen. Ia telah membangun banyak antisipasi untuk bertemu dengannya, berusaha keras, dan bertahan demi itu. Namun, setelah melihat Xiao Chen, ia merasa bahwa ia tidak merasa segembira dan sembrono seperti yang ia kira, hanya kehangatan lembut yang mengalir melewati hatinya. Hanya dengan satu tatapan, ia tahu bahwa kakak Xiao-nya masih tetap kakak Xiao dari dulu. Wajahnya dan hatinya yang tersembunyi tidak berubah. Mo Chen sudah melewati usia seorang wanita muda yang mendambakan cinta. Pada saat ini, Mo Chen tiba-tiba merasa bahwa Xiao Chen selalu ada di dekatnya, tidak pernah pergi jauh. Kalau tidak, mengapa ia tidak merasakan ketidakakraban atau jarak setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun? Perasaan itu masih sama seperti sebelumnya, saya alami sebelumnya. Rasanya tidak pernah berubah sama sekali. Ini karena Xiao Chen memang selalu ada di dekatnya. Dia selalu ada di hatinya, di mimpinya, dan di kenangan-kenangannya yang paling berharga. Meskipun dia tidak ada di dekatnya secara fisik, dia selalu ada di hatinya. Seiring berjalannya waktu, dan tahun-tahun yang tak kenal ampun berlalu, kakak Xiao di hatinya tidak banyak berubah. Apakah ada anggur? Aku sudah menghabiskan semua api 1000 tahunku, kata Xiao Chen, merasa agak malu ketika dia melihat Mo Chen menatapnya lurus dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Ada. Mo Chen dengan patuh mengambil sebotol anggur dan meletakkannya di atas meja di depan Xiao Chen. Kelembutan dan senyum di wajahnya tidak memudar saat dia menuangkan anggur untuknya. Xiao Chen mengocok cangkir itu sedikit hingga gagak emas terbang keluar dan mengitarinya. Kemudian, dia meminum semua anggur itu sekaligus. Api membakar nadinya, memberinya perasaan yang menyenangkan dan nikmat. Dia sudah lama tidak mencicipi api 1000 tahun. Secangkir anggur ini benar-benar nikmat. Anggur yang enak. Kamu juga harus minum. Baiklah. Setelah beberapa cangkir, Xiao Chen mendesah pelan, beberapa tahun yang lalu, aku melihat api 1000 tahun yang dibawa Putri Suci Wangi Surgawi ke kota bunga persik. Saat itulah aku tahu bahwa kamu telah datang ke alam 1000 besar. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di markas besar aliansi surgawi. Mo Chen meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, ceritanya panjang. Sebenarnya, aku berhasil menjadi murid guru Kuyun hanya karena Putri Suci Wangi Surgawi. Oh, Xiao Chen menjerit agak kaget. Tak disangka ada alasan seperti itu. Dia langsung mendengarkan dengan penuh perhatian. Secara kebetulan, dia memperoleh api 1000 tahun milikku. Setelah itu, dia menggunakan pengaruh tanah suci wangi surgawi untuk mencariku. Mo Chen berhenti sejenak di titik ini sebelum melanjutkan, pada akhirnya, dia berhasil menemukanku. Pada saat itu, aku dengan senang hati mengikuti orang-orang wangi surgawi ke laut sunyi alam besar tengah. Aku percaya bahwa dengan kemampuan kakak Xiao, kau akan berhasil mencapai alam besar tengah cepat atau lambat. Xiao Chen berpikir dalam hati, pada saat itu, Putri Suci Wangi Surgawi memang tampak sangat tertarik pada api 1000 tahun. Dia bahkan pernah berkata bahwa dia berusaha keras untuk menemukan pembuat bir tetapi gagal melakukannya. Tanpa diduga, Putri Suci Wangi Surgawi benar-benar berhasil menemukan Mo Chen. Setelah itu, aku tinggal di Wangi Surgawi, membantu Putri Suci mengelola tempat pembuatan bir Wangi Surgawi. Aku juga ingin bertanya tentang kakak Xiao. Namun, meskipun Putri Suci bersikap sopan, aku terus merasakan jarak di antara kami, jadi aku tidak berani bertanya terlalu banyak, hanya menyimpannya dalam hatiku. Xiao Chen mengangguk. Dia pernah bertemu Putri Suci Wangi Surgawi sebelumnya. Selalu ada lapisan kabut yang menutupi wajahnya, membuatnya tidak jelas.
Mengatakan bahwa ada jarak adalah cara yang baik untuk mengatakannya. Dalam istilah yang lebih kasar, dia menyendiri, tampak seperti dia memandang rendah semua orang. Guru dan guru suci wangi surgawi saling kenal dan sering minum bersama. Dia memperhatikanku saat pertama kali kami bertemu dan berkata bahwa aku berbakat dalam pandai besi dan akan sia-sia jika aku membuat anggur. Dia bersikeras menerimaku sebagai muridnya. Guru suci wangi surgawi berkata bahwa aku beruntung. Saat itu, aku tidak mengerti. Sekarang, aku agak mengerti tempat apa yang telah kumasuki. Mo Chen berbicara tentang pengalamannya di alam seribu besar perlahan, memberi Xiao Chen ringkasan. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku berada di aliansi surgawi? Xiao Chen bertanya, merasa aneh. Dia memiliki beberapa ketenaran di aliansi surgawi. Jika Mo Chen bertanya-tanya sedikit, dia seharusnya tahu. Mo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku baru berada di aliansi surgawi selama 1 tahun dan bahkan belum meninggalkan bengkel pandai besi. Setelah aku mengetahui bahwa aliansi surgawi adalah faksi super, aku menjadi lebih berhati-hati. Sebelumnya, aku diam-diam bertanya-tanya tentang kakak Xiao. Namun, ku dengar kakak Xiao menghilang tanpa jejak setelah festival anggur bunga persik. Saat itu, aku tidak bisa mendapatkan berita apapun tentangmu. Xiao Chen merenungkan hal ini. Memang, Mo Chen tidak mungkin bisa mencari tahu tentangnya jika dia baru berada di aliansi surgawi selama 1 tahun. Dia mengingat kembali tahun pertamanya di aliansi surgawi. Awalnya, dia hanya bisa tinggal di kediamannya, dia tidak mungkin tahu bahwa Mo Chen datang ke bengkel pandai besi. Setelah festival anggur bunga persik, orang-orang biasa hanya akan tahu bahwa Xiao Chen menghilang tanpa jejak. Orang-orang itu bahkan tidak akan pernah mendengar tentang faksi super. Bagaimana Mo Chen bisa menemukan informasi konkret tentang keberadaannya? Itu membuat segalanya sulit baginya. Jika keduanya tidak bertemu secara kebetulan hari ini, siapa yang tahu kapan mereka bisa bertemu setelah dia meninggalkan markas besar aliansi surgawi? Jangan bicarakan ini untuk saat ini. Bagaimana kabar teman-teman lamaku dari alam Kunlun? Apakah kakak Ying dan yang lainnya masih baik-baik saja? Xiao Chen sangat merindukan teman-teman lamanya dari alam Kunlun. Namun, dia tidak bisa kembali ke alam Kunlun saat ini, jadi dia tidak bisa mendapatkan berita apapun tentang mereka. Sekarang setelah Mo Chen ada di sini, dia bisa bertanya padanya. Mereka masih baik-baik saja. Setelah bencana iblis, ada banyak hal yang harus dilakukan. Gerbang naga bangkit, dan berbagai ras dan sekte menyingkirkan prasangka mereka dan memilih gerbang naga sebagai pemimpin. Mimpi kakak Xiao sebelumnya untuk menghidupkan kembali gerbang naga telah terpenuhi. Sekarang, lebih dari 100.000 pengikut gerbang naga memuja totem yang ditinggalkan kakak Xiao. Bagiku, totem itu terasa seperti perlahan-lahan mendapatkan kehidupan. Juga, semua orang merindukanmu. Mengingat itu berarti Dao Surgawi tidak menghapus keberadaanku. Mo Chen mengangguk dan berkata, tidak. Sejauh yang aku tahu, semua orang masih ingat kakak Xiao. Tidak ada yang melupakanmu. Xiao Chen berpikir keras. Di masa lalu, Dao Surgawi akan menghapus semua jejak orang-orang yang pergi. Baik itu kenangan atau kata-kata, semuanya lenyap. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Namun, ini tidak terjadi pada Xiao Chen. Ini tampak agak aneh. Mungkin semua jejakku terhapus, kata Mo Chen dengan ekspresi agak sedih. Bagaimanapun, itu adalah kampung halamannya. Telah tinggal di sana selama beberapa dekade namun dihapus tanpa ampun, tidak ada yang akan menganggap ini dapat diterima. Xiao Chen berkata dengan lembut, itu mungkin tidak begitu. Mungkin ada hubungannya dengan gangguan gereja teratai hitam, yang memengaruhi Dao Surgawi alam Kunlun. Tidak perlu terburu-buru, aku akan menyelidiki ini, dan kita bisa kembali ke alam Kunlun bersama-sama di masa depan. Ada kesempatan untuk kembali. Mo Chen bertanya, cahaya terang antisipasi bersinar di matanya. Xiao Chen berpikir sejenak. Dengan kekuatannya saat ini, akan agak sulit untuk mengaktifkan prasasti alam semesta ilahi untuk membawanya kembali sendirian. Membawa 2 orang akan menjadi tantangan yang lebih besar. Namun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Ketika Xiao Chen mereplikasi platform Dao di tanah lama naga Azure di prasasti alam semesta ilahi, dia dengan jelas merasakan totem naga Azure alam Kunlun di seberang laut. Ini memberinya harapan.
Akan ada kesempatan. Xiao Chen berdiri dan berkata, jangan bicarakan ini dulu. Aku ingin membawamu pergi. Ikutlah denganku ke dinasti Yanwu. Dinasti Yanwu. Ya, setelah melihat kebingungan Mo Chen, Xiao Chen menjelaskan tentang menjadi inspektur utusan peringkat 6 dan mengawasi suatu wilayah. Mo Chen, apakah kamu bersedia membantuku lagi? Sama seperti sebelumnya, ketika kamu membantuku membangun gerbang naga alam Kunlun dan perlahan-lahan membangunnya. Xiao Chen bertanya dengan tulus. Mo Chen tersenyum tipis. Dia mengingat berbagai kejadian di masa lalu, bagaimana para ahli dari 4 lautan datang untuk menimbulkan masalah dan masing-masing memberikan hadiah besar untuk menghancurkan gerbang naga yang baru dibangun kembali. Xiao Chen tidak panik menghadapi bahaya. Dia mengangkat pedangnya dan menari di langit, menangkap semua hadiah besar. Ada terlalu banyak cerita di antara keduanya. Butuh beberapa hari dan malam untuk membahasnya. Sekarang Mo Chen muncul di alam 1000 besar dan Xiao Chen meminta bantuannya lagi, tentu saja, jawabannya tidak perlu dikatakan. Mo Chen akan selalu menjadi teman dekat kakak. Selama kakak Xiao bersedia memiliki Mo Chen di sisimu, bagaimana mungkin Mo Chen menolak? Namun, aku khawatir tuanku tidak akan rela melepaskanku, jawab Mo Chen lembut sambil tersenyum tipis. Sentimen lembut yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu, sudah beres. Aku akan bicara dengan Master Kuyun. Baiklah, kakak Xiao, mari kita lihat dulu alat suci yang ingin kau pulihkan. Jangan lupakan hal-hal yang pantas. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum malu. Dia benar-benar lupa tentang apa yang disebut hal-hal yang pantas begitu dia melihat Mo Chen. Atau mungkin, harus dikatakan bahwa bertemu dengan Mo Chen adalah hal yang pantas. Bagaimana alat suci itu bisa dibandingkan dengan itu? 3 hari lagi, aku pamit dulu. Aku harus memikirkan cara bertanya pada Master Kuyun. Setelah berpamitan dengan Mo Chen, Xiao Chen kembali ke kediamannya. Ia melihat Baoer sudah menunggunya lama. Melihat Baoer, Xiao Chen merasa agak tidak berdaya. Siapa yang tahu berapa banyak mata-mata di antara para pelayan di kediamannya. Saat ini, ia ingin sekali pergi ke tanah lama Azure Dragon. Sayangnya, ada terlalu banyak orang yang menonton. Ia tidak berani bertindak gegabah. Xiao Chen hanya bisa menunggu. Selama ia tidak berada di markas besar aliansi surgawi, bahkan jika ada mata-mata di sisinya, seharusnya tidak ada banyak risiko dalam mengaktifkan prasasti alam semesta ilahi. Tuan muda, Anda sudah kembali. Apakah Anda punya instruksi? Baoer bertanya dengan lembut, tampak secantik sebelumnya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, bantu aku menyiapkan daftar. Aku butuh harta karun dan pil obat untuk menyehatkan jiwa. Lihat apakah ada sumber daya seperti itu di aliansi surgawi dan bagaimana cara menukarnya. Bantu saya mencari jenis teknik kultivasi seperti itu juga. Maaf atas masalah ini. Tuan muda terlalu sopan. Setelah energi jiwa Xiao Chen melambung ke tingkat kaisar penguasa 3 Vena, dia merasa tidak nyaman tentang hal itu. Dia telah lama berpikir untuk menstabilkan dan meredam energi jiwanya. Segera, Baoer membawa daftar untuk Xiao Chen. Tuan muda, saya telah menyelesaikan tugas saya. Harta utama untuk memelihara energi jiwa adalah pembakar dupa. Di antaranya, pembakar dupa sekte Buddha adalah yang paling efektif. Sedangkan untuk pil obat, pil pengumpul jiwa yang disempurnakan aliansi surgawi seharusnya memiliki efek terbaik. Namun, harganya sangat mahal. Setelah mendengarkan penjelasan Baoer, Xiao Chen mempelajari daftar itu, lalu bertanya dengan lembut, berapa banyak poin kontribusi yang saya miliki? Saat ini, Tuan Muda memiliki 28.000 poin kontribusi. Xiao Chen berkata langsung, gunakan semuanya untuk menukar ini, kalau begitu. Pilih pembakar dupa terbaik. Adapun pil pengumpul jiwa, aku butuh setidaknya 100. Jika poin kontribusiku tidak cukup, gunakan cairan asalku. Baiklah. Bao petik terbalik tidak merasa terkejut karena dia tahu bahwa Xiao Chen akan mengawasi suatu wilayah. Jadi, dia pasti akan menggunakan poin kontribusinya sebelum pergi. Jangan pergi dulu. Xiao Chen memanggil Bao petik terbalik tepat saat dia hendak pergi. Dia berbalik dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda punya instruksi lebih lanjut? Xiao Chen.
Menatap lurus ke arah bawah petik terbalik R dan berkata dengan tenang, tidak ada instruksi lebih lanjut. Aku hanya ingin bertanya apakah Anda akan ikut denganku ke dinasti Yanwu. Bauer menundukkan kepalanya sedikit, dan matanya agak basah. Ini membuatnya tampak menyedihkan. Tuan muda, apakah Anda memecat Bauer? Xiao Chen mendesah dalam hatinya. Memecatnya tidak ada gunanya. Mu Zifeng masih akan menemukan mata-mata lainnya. Dia bisa mengerti mengapa Mu Zifeng melakukan ini. Namun, akan selalu ada kekhawatiran ketika seseorang memiliki mata-mata yang mengikuti mereka. Tidak ada yang lain. Anda dapat mundur terlebih dahulu. Baiklah. Melihat Bauer pergi, Xiao Chen berpikir dalam hati, haruskah aku berbicara dengan Mu Zifeng tentang ini? Dia merenung sejenak, lalu menyadari bahwa itu akan sia-sia. Sebagai inspektur utusan peringkat 6, dia mengawasi suatu wilayah. Bahkan jika Mu Zifeng merasa yakin tidak memiliki mata-mata di sampingnya, yang lain di eselon atas aliansi surgawi tidak akan melakukannya. Harus ada mata-mata aliansi surgawi di samping inspektur utusan lainnya juga. Ini adalah rahasia umum. Lupakan saja, aku tidak perlu terlalu khawatir ketika aku melakukan hal-hal tertentu setelah meninggalkan markas besar aliansi surgawi. Memiliki mata-mata di sisiku bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen mengunjungi bengkel pandai besi 4 hari kemudian untuk mengambil armor naga paduannya. Sisik terbalik dari naga petir kuno, tulang belakang naga petir, 5 ton darah sejati naga petir, dan jiwa naga Great Desolate Eon. Dengan bahan-bahan seperti itu, Xiao Chen menantikan seberapa kuat armor naga paduannya. Aku sedang bersiap untuk meminta seseorang mengirimkannya kepadamu. Tanpa diduga, kamu muncul. Master Kuyun tersenyum ketika melihat Xiao Chen. Kemudian, dia menyerahkan sarung tangan paduan itu. Coba saja. Xiao Chen menerima sarung tangan paduan itu. Sarung tangan hitam itu memperlihatkan setengah jarinya setelah dia memakainya. Tulisan jimat emas di bagian belakang sarung tangan membentuk karakter dewa kuno. 4 bintang di sekitar karakter dewa itu menyala. Master Kuyun benar-benar menggunakan banyak sumber daya, secara langsung meningkatkan armor pertempuran paduannya dari 2 bintang menjadi 4 bintang. Boom! Begitu Xiao Chen mengenakan kedua sarung tangan itu dengan benar, dia merasakan sengatan listrik yang menyentuh segel ilahi dan jiwanya. Keharmonisan dengan garis keturunan dan jiwanya seperti ikan di air, kegembiraan memenuhi hatinya. Raungan naga petir kuno terdengar di telinganya, dan bayangan naga petir ungu melintas di matanya. Benar-benar kuat, bahkan sebelum Xiao Chen mengaktifkan armor naga paduannya, dia sudah merasakan bahwa armor itu sangat berbeda dari 3 hari yang lalu, tidak ada bandingannya. Master Kuyun berseri-seri, jelas puas dengan hasil karyanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, periksa lagi setelah mengaktifkannya. Baiklah, senior. Xiao Chen mengaktifkan armor naga paduan dengan sebuah pikiran. Kekuatan naga Azure yang berada jauh di dalam garis keturunannya tampak menyala dalam sekejap, berubah menjadi api naga yang ganas, berkobar, dan bergolak. Kekuatan naga meledak dari tubuh Xiao Chen, menyebar ke sekelilingnya. Semua orang di bengkel pandai besi yang luas itu dapat merasakan kekuatan naga yang melonjak. Sebuah bayangan naga keluar dari masing-masing kedua sarung tangan dan melingkari lengan Xiao Chen saat mereka berkedip-kedip dengan cahaya listrik. Kemudian, mereka menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat cahaya listrik berkedip-kedip, naga-naga itu segera menutupi seluruh tubuh Xiao Chen. Ketika kedua bayangan naga itu menyatu, armor naga paduan yang baru muncul di tubuh Xiao Chen. Armor yang awalnya berwarna perak sekarang memiliki banyak motif naga ungu tua di atasnya. Itu tampak seperti 2 bayangan naga melingkari armor, memamerkan taring dan cakar, pemandangan yang sangat tirani. Dengan motif naga ungu pada armor perak yang cerah, aura heroik aslinya menghilang, digantikan oleh aura yang benar-benar tirani. Sebuah liontin tergantung di dahi Xiao Chen, seperti goresan terakhir, menghidupkan baju zirah itu. Garis keturunan Xiao Chen melonjak. Ketika baju zirah itu muncul, tubuh fisik, garis keturunan, dan jiwanya semuanya bereaksi. Darah naga dan jiwa naga di baju zirah itu menyatu sempurna dengan garis keturunan ras naganya, terasa mulus. Tidak ada yang lebih cocok daripada baju zirah ini untuknya. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya dengan erat.
Motif naga ungu pada baju zirah itu berkedip-kedip dengan cahaya listrik. Pada saat berikutnya, cahaya listrik yang cemerlang muncul di telapak tangannya. Domain Dao petir lapis keempat milik Xiao Chen menyebar tanpa suara dan tak terlihat. Cahaya yang cemerlang itu tidak merasakan gumpalan listrik di telapak tangannya tetapi lautan listrik. Dengan dukungan baju zirah itu, domain Dao petir lapis keempatnya berhasil mencapai kekuatan mengerikan dari domain Dao petir lapis kelima. Ini, keterkejutan Xiao Chen tak terlukiskan. Dia merasa tidak percaya. Itu sangat kuat, terlalu kuat. Ini hanya satu set baju zirah, tetapi berhasil meningkatkan kekuatannya lebih dari 50%. Master Kuyun tetap tenang. Dia tertawa pelan dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda puas dengan hasilnya? Puas, sangat puas. Senior Kuyun, Anda telah memberi saya hadiah yang sangat hebat. Rasa puas terpancar di mata Master Kuyun. Siapapun akan merasa senang ketika seseorang memuji hasil kerja mereka. Liontin di kepala Anda adalah sisik terbalik dari naga petir kuno itu. Itu juga bagian yang paling banyak saya kerjakan. Tidak hanya dapat membantu Anda memblokir serangan dan senjata lawan, tetapi juga memiliki daya tahan yang kuat terhadap serangan jiwa dan ilusi. Bahkan dapat menyerang balik lawan Anda. Ditusuk di dahi masih tergolong berbahaya bagi seorang kaisar berdaulat. Bahkan jika seseorang tidak mati, ia akan terluka parah. Liontin Master Kuyun memang sentuhan akhir yang melengkapi sebuah mahakarya, menunjukkan keahlian yang hebat. Armor naga paduan ini unik di seluruh aliansi surgawi. Xiao Chen merasa sangat puas dengannya. Aku praktis menempa ulang seluruh armor pertempuran paduan untukmu. Selain itu, ini hanya fondasinya. Di masa depan, jika kau memiliki cukup sumber daya dan dapat menemukan lebih banyak jiwa naga dan darah naga, armor naga paduan ini dapat menjadi lebih kuat. Bukan orang tua ini yang menyombongkan diri, tetapi aku berdiri di atas yang lain di seluruh aliansi surgawi. Bahkan di seluruh zaman bela diri, hanya sedikit yang dapat melampauiku, kata Master Kuyun dengan bangga. Jika orang lain mengatakan ini, pasti akan ada sedikit kesombongan. Namun, karena itu adalah Master Kuyun, ini sepenuhnya benar. Namun, saat ini, waktu Xiao Chen terbatas. Dia tidak dapat benar-benar merasakan kekuatan penuh armor naga paduan. Untuk menjelajahinya secara menyeluruh harus menunggu sampai dia kembali ke kediamannya. Namun, meskipun baju zirahnya bagus, dia tidak bisa melupakan tujuannya datang ke sini. Xiao Chen dengan agak enggan memasukkan kembali baju zirahnya ke dalam sarung tangan Aloy. Kemudian, dia berkata, sebenarnya, junior ini punya tujuan lain datang ke sini selain dari baju zirah naga Aloy. Aku tahu, kamu berbicara tentang alat suci dinasti Suewu itu, kan? Pergi saja ke tempat Mo Chen untuk mengambilnya. Dia bisa dianggap sebagai murid yang paling aku banggakan, masalah kecil ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Ketika berbicara tentang Mo Chen, Master Kuyun tampak sangat puas, seolah-olah dia ingin menjadikannya murid terakhirnya. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang pekerjaan yang sulit ini di dalam hatinya. Namun, dia masih menguatkan dirinya dan berkata, Senior, junior ini berpikir untuk meminjam Mo Chen untuk sementara, membawanya ke dinasti Yanwu bersamaku. Apa yang kamu katakan? Tepat setelah Xiao Chen berbicara, senyum Master Kuyun menghilang. Kemudian, dia berkata dengan serius, ulangi kata-katamu, aku tidak mendengar dengan jelas. Xiao Chen harus mengulanginya sendiri. Setelah selesai berbicara, ekspresi Guru Kuyun langsung berubah tidak dapat dipahami. Lupakan saja, orang tua ini menganggap temperamenmu menyenangkan. Selain itu, ini juga merupakan bantuan untukmu Zifeng. Itu sebabnya aku membuat pengecualian untukmu. Namun, jika kau ingin membawa pergi murid bintangku, terlebih lagi ke tempat seperti dinasti Yanwu, pergilah saja. Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Reaksi Guru Kuyun melampaui harapan Xiao Chen. Selain itu, tampaknya ada lebih banyak hal dalam kata-katanya. Apa yang dia maksud dengan tempat seperti dinasti Yanwu? Mungkinkah dinasti Yanwu adalah tempat yang buruk? Ketika Guru Kuyun melihat ekspresi Xiao Chen yang agak bingung, ekspresinya sendiri berubah jauh lebih hangat. Kemudian, dia menghela nafas, teman kecil, orang tua ini dengan tulus memberitahumu bahwa kamu seharusnya tidak memilih untuk mengawasi dinasti Yanwu.
Namun, bahkan jika itu adalah tempat lain, aku tidak akan membiarkanmu membawa Mo Chen pergi, apalagi dinasti Yanwu. Xiao Chen menjadi tenang dan berkata, jangan sebutkan dinasti Yanwu untuk saat ini. Senior, maukah kamu mendengarkanku? Aku bukan orang yang tidak berguna yang menginginkan kecantikannya. Kita berdua telah saling kenal selama 20 tahun dan berasal dari tanah terlantar yang sama. Ketika Guru Kuyun mendengar ini, dia menatap Xiao Chen dengan kaget. Kamu adalah orang yang dibicarakan Mo Chen. Orang tua ini benar-benar tidak tahu. Tidak kusangka kamu datang dari tanah terlantar. Sudah sulit untuk keluar dari tanah terlantar. Mampu mencapai sejauh yang dicapai Xiao Chen sungguh tak terbayangkan. Entah Master Kuyun percaya atau tidak, Xiao Chen memang berasal dari tanah terlantar. Xiao Chen berbicara secara terperinci tentang pengalamannya di alam Kunlun dan hubungannya dengan Mo Chen. Setelah Master Kuyun selesai mendengarkan, dia mendesah pelan dan berkata, sebelumnya, Mo Chen telah menyebutkan seseorang yang berasal dari tempat yang sama dengannya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tetapi dia tidak banyak bicara karena berhati-hati. Sekarang setelah aku mengerti bahwa itu adalah kamu, aku harus memikirkan masalah ini dengan saksama. Nada bicara Master Kuyun berubah jauh lebih hangat. Penolakan mutlak awalnya kini berubah menjadi pertimbangan yang saksama. Xiao Chen tidak memaksakan masalah itu. Dia berkata setelah berpikir sejenak, sepertinya ada lebih banyak hal di balik kata-kata senior sebelumnya. Mungkinkah dinasti Yanwu menjadi tempat yang bermasalah? Setelah berpikir sejenak, Master Kuyun menjawab dengan jujur, Mu Zifeng seharusnya memberitahumu untuk tidak memilih dinasti Yanwu, kan? Xiao Chen mengangguk. Tuanmu memang telah melakukannya. Namun, dia setuju setelah aku bersikeras. Jika memang begitu, aku tidak akan bicara lebih banyak tentang masalah ini. Karena dia setuju untuk melepaskanmu, tentu saja dia punya alasan. Setelah mendengar bahwa Mu Zifeng sudah menasihati Xiao Chen, Master Kuyun tidak membahas topik ini lebih lanjut. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi dulu. Mengenai masalah Mo Chen, kita akan membicarakannya nanti. Xiao Chen mendesah dalam hatinya saat dia pergi. Sebagai doyen inti, Master Kuyun memiliki status yang sama dengan Mu Zifeng. Bahkan kepala aliansi Hua Tianyang mungkin tidak dapat mengubah keputusannya. Jika Master Kuyun menolak untuk melepaskan Mo Chen, Xiao Chen tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, setelah dipikir-pikir lebih lanjut, dia menyimpulkan bahwa jika dinasti Yanwu adalah tempat yang bermasalah, mungkin tidak buruk bagi Mo Chen untuk tetap berada di aliansi surgawi. Ketika Xiao Chen kembali ke kediamannya, Baoer telah menukar harta karun dan pil obat yang dia inginkan. Ada pembakar dupa perak dengan 3 lapis kelopak bunga teratai, dupa kelas surga yang sesuai, dan 100 pil pengumpul jiwa. Ini menghabiskan semua poin kontribusinya. Selain pembakar dupa lotus perak dan dupa kelas surgawi, pil pengumpul jiwalah yang membuat Xiao Chen tertekan. Ini tidak hanya menguras semua poin kontribusinya, tetapi bahkan menghabiskan puluhan ton cairan asalnya. Ini benar-benar mahal, desah Xiao Chen setelah menyimpan barang-barang itu, merasa sakit hati. Koneksi Mu Zifeng sangat luas di aliansi surgawi. Sepertinya semua orang memberinya muka. Dia benar-benar orang yang berjuang untuk menjadi kepala aliansi berikutnya. Maaf merepotkanmu dengan ini. Kau bisa pergi dulu. Aku akan mencoba efek dari pil pengumpul jiwa ini. Ya, setelah Baoer pergi, Xiao Chen mengeluarkan pil pengumpul jiwa. Pil obat hitam itu tampak halus dan enak disentuh. Aromanya menyenangkan. Seseorang telah mengukir simbol rumit di bagian belakang pil obat. Jika simbol itu diperbesar, orang akan melihat bahwa itu menggambarkan dewa kuno. Pil obat untuk kaisar berdaulat cenderung berasal dari resep alkemis kuno yang diwariskan selama berabad-abad. Beberapa bahkan bisa berasal dari beberapa zaman yang lalu. Identitas dewa kuno ini tidak diketahui. Namun, berdasarkan ukiran ini, tampaknya memiliki efek menyehatkan jiwa. Setelah pil pengumpul jiwa terbentuk, ukiran dewa akan otomatis muncul. Faktanya, kualitas pil pengumpul jiwa ditentukan oleh seberapa nyata ukiran itu. Setelah Xiao Chen menelan satu pil pengumpul jiwa, dia menggunakan energi ilahinya untuk memurnikannya. Ketika efek obatnya aktif, gambar dewa kuno itu muncul di kolam jiwanya yang luas. Kemudian, gambar itu membentuk segel tangan mistis dan memancarkan gelombang cahaya,
menyehatkan jiwanya. Di bawah cahaya itu, segel ilahi naga biru tertidur lelap, seperti bayi. Kemudian, perlahan-lahan ia bernapas dalam irama yang sama dengan segel tangan yang berubah. Kenyataannya, Xiao Chen mencerminkan segel tangan dewa kuno itu. Saat tangannya bergerak, ia semakin mendorong energi obat. Waktu terus berjalan. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, satu malam telah berlalu tanpa ia sadari. Sungguh perasaan yang ajaib. Pil pengumpul jiwa sesuai dengan reputasinya. Xiao Chen hanya mengonsumsi satu pil, namun ia sudah merasakan energi jiwanya yang gelisah mulai tenang. Energi jiwa yang bocor keluar, karena kurangnya kendali segel ilahinya, perlahan-lahan kembali ke segel ilahinya. Sepertinya Baoer mengatakan yang sebenarnya. Pil pengumpul jiwa ini memang sepadan dengan harganya. Jika aku memurnikan 100 pil itu, energi jiwaku dapat dipadatkan dan dimurnikan 9 kali. Pada saat itu, segel ilahi naga Azure milikku mungkin akan menunjukkan perubahan kualitatif. Xiao Chen berpikir, melihat waktu, sertifikat pengangkatan dari Mu Zifeng seharusnya segera tiba. Xiao Chen tidak perlu menunggu lama. Setelah setengah hari, Mu Zifeng tiba dengan sertifikat pengangkatan untuk inspektur utusan peringkat 6 yang mengawasi dinasti Yanwu. Berikan padaku medali Anda. Setelah Xiao Chen menyimpan sertifikat pengangkatannya, ia mengeluarkan medali aliansi surgawinya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Mu Zifeng mengirim tanda segel ke medali aliansi surgawi milik Xiao Chen. Latar belakangnya sedikit berubah tetapi masih menunjukkan pemandangan bersalju yang luas dan 5 bunga plum yang menyala menarik perhatian. Di sisi depan medali, gagang pedang muncul di keempat sudut, mengelilingi relik suci aliansi surgawi, cambuk dewa salju. Selesai. Pada saat yang genting, Anda dapat mengaktifkan 4 gambar pedang. Setiap gambar pedang dapat melukai kaisar penguasa kesempurnaan agung dengan parah. Jika keempat gambar pedang itu berlapis satu sama lain, bahkan dewa palsu harus melarikan diri. Ini dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat yang kritis. Petik 2. Mu Zifeng mengembalikan medali itu kepada Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan serius, sebagai inspektur utusan, Anda mengawasi suatu wilayah. Anda mewakili keinginan aliansi surgawi. Jika kepentingan aliansi surgawi di dinasti Yanwu menderita kerugian, Anda akan dimakzulkan, mungkin dihukum. Pada saat itu, saya tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Petik 2. Xiao Chen menyimpan medalinya dan bertanya, apakah dinasti Yanwu benar-benar mengerikan? Mu Zifeng menjawab dengan tenang, itu tidak bisa disebut mengerikan. Namun, aliansi surgawi tidak pernah berhasil berkembang di sana. Hanya melindungi kepentingan di sana saja sudah sulit. Bertugas sebagai inspektur utusan di dinasti Yanwu memang ditakdirkan menjadi pekerjaan yang berat. Namun, bahkan jika kau menyesalinya sekarang dan ingin mundur, aku tidak bisa lagi membantumu. Xiao Chen sedikit mengernyit. Mu Zifeng tampaknya masih punya banyak hal untuk dikatakan. Aku pergi dulu. Kau harus berangkat besok, jadi berhati-hatilah. Mu Zifeng tersenyum tipis. Aku masih sangat menghargaimu, jadi berusahalah sebaik mungkin. Sepertinya Xiao Chen mengetahui beberapa informasi tentang dinasti Yanwu. Namun, dia sendiri yang memilih ini. Akan lebih baik jika dia sedikit menderita. Akan lebih baik jika dia bisa mundur setelah memahami kesulitannya. Mu Zifeng tahu bahwa dinasti Yanwu adalah tempat yang bermasalah. Dia telah memberi tahu Xiao Chen di awal, tetapi Xiao Chen tidak mendengarkan. Oleh karena itu, dia hanya mengikuti arus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mu Zifeng punya rencananya sendiri. Jika Xiao Chen gagal memperluas pengaruh aliansi surgawi di sana, Xiao Chen pasti akan kembali untuk meminta bantuan. Jika Xiao Chen berutang terlalu banyak pada Mu Zifeng, dia akan terikat olehnya, tidak dapat bertindak bebas. Saat itu, akan sulit baginya untuk pergi. Sebagai tempat berkumpulnya keberuntungan di zaman bela diri, 3 dinasti mungkin lebih bermasalah daripada yang kubayangkan. Xiao Chen bukan orang bodoh. Sekarang, dia kurang lebih memahami niat Mu Zifeng. Namun, dia sendiri yang memilih jalan ini. Jadi, dia harus bertahan. Tetap berada di markas aliansi surgawi terasa tidak nyaman. Seseorang harus membayar harga untuk kebebasan. Selain itu, Xiao Chen tidak pernah takut akan tantangan. Dia sudah lama ingin pergi ke 3 dinasti dan mencoba bakat sejati alam 1000 besar.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Chen, Wu Meng, Nang Hongfeng, Baoer, dan yang lainnya berkumpul di Dao platform markas besar Aliansi Surgawi. Kelompok itu akan menuju ke Desolate City, lalu menyeberangi lautan untuk mencapai ibu kota dinasti Yanwu. Lin Feng, tidak perlu mengirim kami lebih jauh lagi. Ini sudah cukup. Pada hari terakhir, Lin Feng mengambil risiko dengan memberikan sedikit tekanan dan datang untuk mengantar Xiao Chen pergi. Berhati-hatilah saat Anda pergi ke sana. Saya mendengar bahwa cabang aliansi surgawi di dinasti Yanwu memengaruhi banyak orang lain. Sebelum Anda, 3 inspektur utusan telah meninggal. Ada terlalu banyak arus bawah, dan itu berubah menjadi situasi yang belum terselesaikan. Lin Feng mengirim Xiao Chen proyeksi suara secara rahasia setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ini adalah informasi yang diperolehnya dari Sui Renji. Kenyataannya, kata-kata asli Sui Renji sangat kasar. Dia mengatakan bahwa Xiao Chen hanya mencari kematian. Xiao Chen hanyalah seorang kaisar berdaulat satu Vena tetapi berani mengawasi dinasti Yanwu. Itu benar-benar gegabah. Xiao Chen merasa tercengang setelah mendengar itu. Jelas, dia tidak menyangka ada rahasia seperti itu di balik layar. Memikirkan bahwa 3 inspektur utusan sudah meninggal, namun bahkan dengan pengaruh dan ancaman aliansi surgawi, situasinya tetap belum terselesaikan. Kamu juga berhati-hati. Hadiah yang diperoleh Sui Renji untuk Lin Feng adalah teknik kultivasi berkualitas tinggi untuk kaisar berdaulat. Setelah ini, Lin Feng masih harus tetap berada di markas aliansi surgawi untuk waktu yang lama. Bahaya yang dia hadapi dalam misinya juga akan meningkat. Setelah Lin Feng pergi, Xiao Chen menunggu 1 jam lagi. Kemudian, dia mendesah dalam hatinya, sepertinya Master Kuyun tidak mau melepaskannya pada akhirnya. Ini bagus juga. Tepat saat Xiao Chen bersiap untuk memasuki platform Dao, dia mendengar suara berdering di belakangnya. Kakak Xiao. Ketika Xiao Chen melihat ke belakang, dia melihat Mo Chen bergegas, wajahnya sedikit memerah, jelas sedang terburu-buru. Xiao Chen menunjukkan senyum di wajahnya. Dengan Mo Chen di sisinya, dia merasa lebih yakin. Dia bersumpah dalam hati, tidak peduli seberapa berbahayanya dinasti Yanwu, aku akan melindungi Mo Chen bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Xiao Chen menoleh ke belakang ke tempat yang jauh dan melihat Guru Kuyun sedang mengawasi dari puncak gunung tinggi di bengkel pandai besi. Guru Kuyun mengangguk sedikit, memberi isyarat agar Xiao Chen berhati-hati. Kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan Xiao Chen.